وفيه كل العالم جهرة والكفر أصبح مشرقا بقلوبه يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasu minas sulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi qamu bi hifdzi syariah. Salatu wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du al-ghail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu li utamima makarimal akhlaq wallahu yaqdi bihibatin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini malam yang berbahagia, malam yang istimewa, malam yang senang hati. Salawat serta salam bila sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliau, perjuangan beliau baginda kita menjadi manusia yang sempurna. Yang pertama yang saya hormati Sahibul Bait Al-Ustaz Zuhro Ramadan, karena dia lahirnya bulan Ramadan Pak, maka nggak mungkin Zuhro Sawal, nggak mungkin, dia lahirnya bulan Ramadan. Alhamdulillah yang insya Allah mudah-mudahan ayahanda Ustaz Zuhro Ramadan beserta keluarga, bilkhusus Ananda yang baru saja lahir, yang bernama Ahmad Zaini Mubarak, subhanallah, nama yang paling indah, beda sama zaman dulu Pak. Zaman dulu nama Padu Bae, ada nama Ember, ada nama Pacul, ada nama Bangki, ada semua nama. Tapi sekarang mah alhamdulillah, nah, zaman sudah now. Tahu nih Ustaz Juro bapaknya nama ini dari mana? Apa dari Al-Quran? Apa dari Mbah Google namanya ini? Zaman sekarang Pak banyak nama yang dari Mbah Google. Di Facebook, di IG, di macam-macam nama ya. Apalagi di bintang-bintang film udah banyak sekali ya. Tapi mudah-mudahan nama Ahmad Zaini
Mubarak ini nama yang sangat cantik yang insya Allah petikan daripada ayat-ayat Al-Quran insya Allah. Ya, saya hormati tim Hadroh, subhanallah, tim senior kayak gitu ya. Biasanya saya lihat di pesantren itu Hadroh tuh, wow, ya muda-muda, mudi-mudi. Oh ini alhamdulillah sudah pada senior ya. Di samping dilihatnya buset rambutnya sudah pada putih semua ya. Alhamdulillah, boh, berarti ini sudah senior. Hadroh jangan sembarangan. Hadroh itu kan subhanallah sangat penting sekali di dunia religi. Kenapa? Hadroh artinya menghadirkan. Yang tetangga belum hadir bisa hadir, yang tadinya belum pada isya udah pada isya. Hadroh sudah mulai, alhamdulillah. Hadroh sudah bis Jawa sudah nungguin di mari tadi, alhamdulillah. Ditabu lagi, dipukul lagi, wa asar, alhamdulillah. Itu manggil kita. Di balik itu hakikatnya manggil kehadiran seluruh arwah-arwah yang mengandung seperti kehadiran arwahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati nih sahibul wilayah Bapak Pramono, apa promosi apa gimana Bapak Pramono ya. Alhamdulillah subhanallah nih ya, kita bisa ketemu di mari, ternyata dia masih muda, masih gagah ya. Yang dulu saya kenal dia dulu kan sombong ya karena kita nggak kenal, sekarang sudah kenal. Dulu tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah kenal insya Allah saya. Alhamdulillah. Yang saya hormati para remaja, para bapak-bapak, yang bapak semua yang kemari, yang hadir seluruhnya yang tidak saya sebutkan, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sepuh semuanya, para ketua DKM, para ketua mistali, pondok pesantren ya insya Allah. Ya, sedikit sekelumit yang insya Allah mudah-mudahan saya sebenarnya alhamdulillah kemarin di rumah sudah habis walimatul arus ya, pernikahan anak saya. Saya sangat sibuk ya, subhanallah. Besok lagi ke mana, ke daerah mana tuh yang nggak tahu lah yang namanya, kita undangan ya. Sekarang juga sudah hadir di hadapan Ustaz Juhro memenuhi undangan, padahal Pak ini anak ya, dia pesantren di rumah ya, dia itu terus terang hobinya dia hadroh. Kalau dia sudah nyanyi hadroh pantatnya sampai miring-miring Pak, subhanallah. Ahli hadroh ini subhanallah. Di samping dia ahli kiroat, dia juga ahli qori, dia juga ahli hadroh, subhanallah, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Ananda Ahmad Zaini Mubarak ini mudah-mudahan tidak jauh dari seorang ayahnya insya Allah. Yuk sedikit sekelumit kita cerita tentang mendidik anak. Ada salah satu riwayat mengatakan bahwa bisa mendidik anak, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, bisa mendidik anak sebelum dilahirkan. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa mendidik anak sebelum dilahirkan, tergantung ibundanya. Kalau ibundanya waktu hamilnya hobinya dangdut, maka anaknya insya Allah nanti sudah besarnya bakal bisa joget dangdut. Jika ibundanya waktu saat kehamilan anaknya dia hobinya HP, iya hobinya HP, mana hobinya TikTok, ada kan TikTok, hobi TikTok, hobi Facebook, hobi slot, hobi apalagi game, itu nanti insya Allah anaknya tidak jauh dari ibundanya. Nauzubillah min dzalik. Berarti kita mendidik anak kita sebelum dilahirkan tergantung seorang ibundanya. Kalau ibundanya suka sembahyang, ibadah, mengaji, insya Allah anak ada getaran untuk mengaji. Tapi ada lagi mendidik anak tarbiyatul aulad qabla ba'dal wiladah, mendidik anak yang sudah dilahirkan, subhanallah, ini sekarang sudah lahir nih. Terus setelah lahir dalam keadaan tidak punya baju, belanja, ya Allah. Ketika sudah dilahirkan tanda mensyukuri, Ustaz Juhro mengundang kita. Tujuannya syukuran anaknya dalam acara walimah akikoh. Berarti menyembelih kambing. Ada bahasa laki-laki 2, wanita 1. Al-aku anil gulami bisyatani wa anil jariyati bisyatin. Laki-laki 2, perempuan 1. Kok kenapa Pak Ustadz tidak sama 40
padahal sama-sama makan nasi, dia sama-sama juga minumnya air, sama-sama anak kita, sama-sama putra kita. Kok bisa berbeda? Tahu nih Ustaz Juhro motong kambingnya berapa tadi ya? 4. Nah, berarti 2 buat pesantren saya nanti saya. Alhamdulillah. Lah iyalah. Ya, sampai saya kasih diburu-buru gara-gara dia. Kenapa saya sampai maghrib di situ? Ya Allah, saya serba lupa semua. Saya nggak pakai cincin sekarang ya. Saya nggak pakai jam. Kenapa saya lupa? Lupa pakai cincin, lupa pakai jam, juga saya lupa bawa duit buat ongkos. Tapi insya Allah Ustaz Juhro sama saya kagak lupa. Kagak lupa berkat, betul. Kagak lupa amplop, betul. Insya Allah kagak lupa Ustaz Juhro ya. Mudah-mudahan yang saya lupa ya. Setelah itu laki-laki 2. Kenapa riwayat Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa padahal sama saja. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa dan bedanya ketika kita Eka itu laki-laki 2, terus perempuan 1? Kata Rasulullah, kalau lahirnya laki-laki tandanya kebahagiaannya lebih bahagia kita punya anak putranya laki-laki. Kalau kita lahirnya perempuan kurang begitu bahagia daripada anak kita laki-laki. Karena anak laki-laki itu subhanallah kebahagiaannya muncul pada hari itu. Seluruh masyarakat Madinah dan seluruh masyarakat Mekah yang kebanyakan ibu hamil itu lahirnya seorang wanita. Jadi laki-lakinya kurang. Maka ketika ada salah satu di negara Madinah, ibu-ibu lahirnya anaknya putranya laki-laki, maka kebahagiaannya penuh. Saking bahagianya dia menyembelih kambingnya 2 ekor. Nah, begitu pula kita, kalau kita punya anak, syukuri nikmat kita ya. Jika kita punya, umur berapakah? Bisa pertama lahir 3 hari, setelah melahirkan 7 hari, setelah melahirkan 14 hari, setelah melahirkan terakhirnya 21 hari. Jika kita nggak punya kesana tidak jadi masalah ya. Didik anak kita ketika kita sudah punya anak. Awas, jangan jauh dari pendidikan ya. Bima punya anak, kita lahir bapak jodar. Mana bilang bapak jodar? Ketika lahir terus bulan, 2 bulan, 3 bulan dia gendong anaknya. Siapa bilang? Kata bapaknya ketika bapaknya pulang kerja, maklum bapaknya kan kalau kerja pulang sore, terus mingguan, pulangnya Sabtu. Ketika pulang pegang anaknya, dia bilang apa? Pegang anaknya, ketika sambil ke atas ke bawah bilangnya apa? Anak siapa? Anak siapa? Ya Allah. Pugu anak dia dibilang anak siapa lagi? Ya, bagaimana itu anak mengaku kepada bapaknya, sedangkan bapaknya juga enggak ngaku ama itu anaknya. Kenapa? Nah, dia bilang ini anak siapa? Anak siapa? Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ketika sudah dewasa, belajar didikan anak terus. Pendidikan di sini kan ada enggak jauh dari pendidikan apa namanya? SDIT kan ada SDIT terbuka, ada SDN negeri, ada madrasah, udah komplit sekarang pendidikan dimanapun ada. Dulu mah jauh pendidikan, sekarang mah dekat. Di samping sudah besar anak kita didik sampai ke besar terus. Awas, hati-hati, ini anak masya Allah titipan yang paling dibilang berbahaya, dibilang nikmat, dibilang jadi apa namanya kenikmatan kita ini anak kan. Nah, ketika sudah ini kalau sudah besar, tolong taruh ke pesantren. Biar punya akidah akhlak dalam hatinya. Kalau kita sekolah terus tanpa pesantren, sekolah tanpa bisa ngaji, sekolah tanpa bisa Al-Quran, cilaka. Subhanallah, taruh ke tempat pesantren kan Cilongok deket tuh ya, terus taruh pesantren, ambil barokahnya ya Allah ya Rabb. Salafi kalau sudah jadi subhanallah ya apa? Kata Alfiah juga bilang wallahu yaqdi bihibatin wafira liwallahu fidarajatil akhirah. Kalau kita sudah berusaha meminta pada Allah, mengaji, diam di pondok pesantren, Allah akan selalu kasih rahmat. Ada salah satu riwayat, ada orang punya anak idiot. Tahu idiot? Epilepsi, bodoh banget.
Maka kalau kita punya anak, dua akan jaga. Yang pertama, jaga kesehatan jasmani. Kedua, jaga kesehatan rohani. Yang pertama, jasmani, beri dia makan dengan baik. Awas jaga suhu panasnya, jangan sampai 3,37, jangan sampai 38, jangan sampai 39. Sekarang banyak sekali virus, bakteri yang memasuki anak-anak kita, hati-hati ya. Karena saya juga termasuk dulu pernah di kesehatan. Jagalah anak kita dari kesehatan. Rumah siapin sanitizer, terus anak, orang tua selalu mencuci tangan. Bapak juga selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan anak kita demi kedepannya ya. Terus ketika panas, buru-buru ambil tindakan pengobatan di rumah harus ada sesuai dengan resep bidang, sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan resep rumah sakit. Kita ajak. Nah, terus yang kedua, ajari anak kita dengan tauhid. Orang tuanya didik anak kita kemana saja, subhanallah, sangat luar biasa. Ada salah satu dulu orang kurang begitu pinter, dia pesantren, bodoh banget, namanya si Acoy. Kenal si Acoy? Kenal. Mudah-mudahan di sini si Acoy nggak ada ya. Si Acoy pesantren, ya Allah, dihina banget. Sedangkan gurunya terus sayang banget sama si Acoy itu, tapi teman-temannya benci sama si Acoy. Kenapa? Si Acoy itu punya keterlambatan otak. Berarti kan idiot, terlambat benar. Tapi berbaktinya kepada kiai, subhanallah. Orang tua berbakti, dia berbakti sama ibunya, berbakti sama saudaranya, pokoknya cinta dengan keluarganya, sekaligus dia cinta dengan kiainya. Ketika dia cinta dengan kiainya di pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai itu pesantren 7 tahun lamanya. Dia bersama gurunya di pondok pesantren, diajar ngaji kagak bisa, diajar doa juga kagak bisa, semuanya serba kagak bisa. Orang bodoh, sedih banget. Orang tuanya ketika datang ke pondok pesantren, si Acoy mah selalu tidur, selalu nangis, dipakai jemuhan temen-temennya. Karena dia bodoh, karena dia saking bodohnya. Datang lagi orang tua tiap bulan menjenguk anaknya, selalu menangis, anak gua bodoh banget. Orang-orang pada ngaji, ketika dites Al-Quran, si Acoy mah disetrap, dites kitab juga si Acoy mah disetrap. Karena saking bodohnya, masya Allah Pak. Jangan sampai kita punya anak bodoh, diem di mana-mana, selalu dioceh, selalu dibully, selalu dihina sama teman-temannya. Lalu gurunya sakit, Acoy sudah 10 tahun pesantren belum bisa ngaji. Gurunya sakit, istri gurunya meninggal dunia, Acoy cuma bisa menangis. Ketika santri yang lain pada bawa Yasin, berduyun-duyun pada bawa Yasin, lalu baca Yasin di hadapan almarhumah gurunya. Ketika murid yang lain pada baca Yasin, membawa Yasin di hadapan gurunya, seluruhnya menangis. Tapi si Acoy boro-boro membawa Yasin baca juga kagak bisa, yang cuma bisa nangis doang. Ntar asal Acoy ke depan, diusir ke belakang. Ini gara-gara anak bodoh. Lama kemudian setelah dikuburkan, kiainya terus menyusul sakit. Ketika kiainya sakit terus, punya anak putri satu-satunya. Putri kiai itu wanita cantik, masya Allah. Sedangkan bapak kiainya sakit parah luar biasa. Lalu ketika itu kiainya sakit, bersayembara kata kiainya, wahai santri, yang santri ribuan. Pengumuman kata santri, ada apa ini kiai? Pengumuman begini sayembara. Siapa yang bisa nyari obat untuk guru kita, untuk kiai kita, maka akan diberikan hadiah. Si Acoy nggak dengar, yang bodoh tadi. Cuma si Acoy nangis, Gusti, kadung kalewat Lampung, penyembah maka yang agung Gusti. Itu si Acoy kebingungan.
Udah kemari udah kasono si Acoy serba salah. Terus dicuekin selalu temennya. Nah pada daftar sayembara mencari obat. Ketika nanti sudah menemukan obat, lalu dikasih ke gurunya, sembuh, hadiahnya putrinya sama pesantren sama anak-anaknya semua. Nah Acoy daftar ditertawain sama teman-temannya. Maklum bodoh. Ketika Acoy daftar disuruh mundur. Acoy kata teman-temannya, kamu jangan ikut daftar, kamu tuh bodoh sekali. Subhanallah, ibunya ngedenger nangis. Anaknya dibilang bodoh, anaknya dibilang tolol, anaknya dibilang tidak mampu untuk mencari obat. Ya Allah, mentang-mentang bodoh. Mungkin kita sedih sekali kalau kita punya anak bodoh, apalagi udah bodoh, udah bandel, udah ngelawan, udah durhaka terhadap kedua orang tua. Ini yang sangat saklar. Ketika itu lalu sayembara tersebut terjadwal sesuai dengan daftar. Acoy tidak terdaftar. Lalu Acoy tetap berusaha untuk menyenangkan gurunya agar sembuh. Acoy berangkat ke satu tempat sambil menangis cucuran air mata. Kata si Acoy, sakarat hirup mah di alam dunia Gusti, moal aya nu nyaho. Ketika orang meninggal dipanggil Gusti, moal nu nyaho. Ketika si Acoy berangkat ke depan lagi, berangkat ke depan, ada salah satu pohon bambu. Pohon bambu yang segitu banyak itu pohon, ada salah satu orang yang kejepit pohon bambu. Minta tolong ya Allah, tolong. Si Acoy ngedenger sedang lewat. Ada orang kata si Acoy, siapa itu orang kekecet bambu? Ketika ditolong, Pak, saya bagaimana nolongin Bapak? Sedangkan saya juga sedang sedih. Ada apa Pak? Bapak kenapa bisa kejepit di pohon bambu yang sebanyak ini? Apa kesalahan Bapak? Dan Bapak kenapa bisa dimari? Tolong cariin obat buat Bapak. Si Acoy bingung obat apa. Sedangkan saya juga Pak tidak ngerti Bapak obatnya apa yang saya cari. Nangis dengan cucuran air mata terus. Kalau kata orang mah ngajrit maratan langit, ngajoat maratan bumi. Gusti minta tulung kasaha Gusti, abdi teh teu bisa nanaon. Kata bahasa Sunda, ngerti bahasa Sunda ngerti? Ngertilah aja orang dia pasti ngerti, orang kata bumi, Pak Pengondokan pasti ngerti. Terus cucuran air mata tiada berhenti. Terus Acoy berangkat nyari obat buat orang yang kejepit bambu. Berarti udah dua. Tadi niat mencari obat buat seorang kiai gurunya, sekarang mencari obat buat orang yang kejepit pohon bambu. Terus menelusuri sungai sambil menangis tuh. Ini cerita anak bodoh. Maka jangan sampai kita punya anak bodoh. Ketika itu lalu mau nyebrang sungai, ketemu sungai, sambil nangis, cucuran air mata terus. Air mata bercucuran sambil nangis melamun menghadapan sungai. Ceritanya ada buaya sambil menangis. Ketika buaya menangis sambil mau nyaplok, kalau kata bahasa Sunda mah, mau nyodok, mau memakan, itu si Acoy tidak jadi. Kenapa? Takut. Kata si Acoy, buaya pasrahlah, mau dimakan, mau kagak. Ketika buaya berbicara kan kaget. Coy, saya nggak bakal bisa ngemakan kamu, Coy. Memangnya kamu mau kemana, Coy? Saya mau nyebrang ke sono, saya mau pergilah, mau cari obat buat guru saya. Saya belum nemuin sampai sekarang itu obat buat guru saya. Saya pengen nyebrang sungai ini, siapa tahu di depan sungai ada obatnya. Nyebrang ke si Acoy melalui punggung buaya itu. Ketika nyebrang di situ si Acoy bingung, mundar mandir. Ketika mundar mandir, terus sambil menyanyi, sambil cairan. Karasana kersakarat, kaduhung Bapak kaliwat-liwat, kana ibadah ngaliwat bunga lampu
Babakeun salat Gusti. Jelema bodoh mah boro-boro rek salat babacaan age teu bisa Gusti. Si Acoy manusia jelema nu bodoh. Ketika si Acoy terus sairan terus kadung kaliwat langkung hantanya Mbah mah kayang agung sakarat nyerina langkung Bapak suruh ibadah mambung. Si Acoy sambil nangis terus cucuran air mata, Gusti kula reka mana Gusti, bingung temanggi tungtung susah temanggi pelebah Gusti, kula minta obat ka mana, nyari obat ka mana Gusti, temarangi tungtung. Terus si Acoy mundar mandir tidur di pohon besar. Ketika tidur Allah kasih mimpi melalui orang yang berjubah putih. Ketika itu tanya, hai Tong, lu di mana dan lu ngapain tidur di mari? Kata si Acoy, pusing Pak, bapak siapa? Bapak pakai jubah ini siapa? Ketika dia bangun tidurnya itu dalam impian orang itu hilang. Ketika itu dia terdiam, berbicaralah, Pak, bapak siapa dan bapak di mana? Ya namanya Acoy bangun tidur kan bengong. Bapak siapa? Saya adalah orang yang mau memberi obat yang kamu cari. Lalu apa yang saya bawa obat buat guru saya. Obat buat guru kamu satu. Guru kamu sakit bukan karena penyakit, guru kamu sakit karena anaknya belum menikah. Oh itu obatnya? Iya. Lalu yang kedua, saya mau tanya, itu orang yang kejepit di pohon bambu, siapa dia? Oh ternyata itu orang yang punya harta banyak, nggak pernah sedekah dan jariah. Ya Allah, luar biasa. Ternyata nanti di mana kita banyak harta berlimpah, kita tak pernah infak, kita tak pernah sedekah. Nanti hati-hati ketika nanti kita di yaumil kiamat akan tergencet seperti tadi. Naudzubillah kita. Apa dia obatnya? Ketika orang yang berjubah putih mengatakan bahwa suruh dia infak dan sedekah. Lalu terakhir yang saya tanya, ada apa lagi coy? Ada salah satu buaya berbicara kepada saya. Itu buaya apa bukan? Bukan, itu ulama. Ulama kenapa? Apa dia obatnya? Obat dia suruh mengamalkan ilmu dan memanfaatkan ilmu. Ternyata dia ulama yang tak pernah mengamalkan ilmu. Subhanallah. Lalu pulang itu si Acoy, ketika pulang ke rumah dengan berbahagia, wahai buaya yang tadi kamu bicara, aku sudah bawa obat buat kamu. Apa obatnya coy? Kamu adalah ulama yang dulu banyak ilmu, yang dulu banyak segala macam kemampuan, tapi kamu tak pernah beramal, tak pernah mengamalkan ilmu, tak pernah memanfaatkan ilmu. Lalu apa kata buaya? Mengatakan bahwa wahai Acoy, kemana aku mengamalkan ilmu dan kepada siapa aku menurunkan ilmu? Lalu kata buaya bilang apa? Kepada kamu lah wahai Acoy, aku turunkan ilmu dan aku amalkan ilmu. Lalu Acoy tiba-tiba bisa ngaji. Subhanallah. Lalu yang kedua, wahai bapak yang kejepit bambu, coy ya, udah ketemu obat buat saya? Sudah. Apa obat saya? Ternyata bapak orang kaya, bapak harta berlimpah, dimanapun bapak harta punya, dimanapun bapak rumah punya, tapi bapak enggak pernah infak, enggak pernah sedekah. Lalu tiba-tiba itu orang yang kejepit bambu, kepada siapa saya coy bersedekah, kepada siapa coy saya berinfak? Lalu Allah memberikan rahmat, coy sekarang kepadamu lah aku bersedekah. Nih tanah, nih seluas apa hektaran, ini rumah seluas hektaran untuk kamu coy, karena aku yang bersedekah. Subhanallah. Berarti Acoy sudah punya dua, punya ilmu dan punya harta. Pulang ke rumahnya, ketika pulang ke rumah dengan nyanyi terus, nyanyi terus. Ketika itu terus bertemu saudara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata gurunya, coy gimana?
Apakah sudah bertemu dengan obatnya? Sudah. Sudah bertemu? Sudah. Apa obatnya coy? Pak Kiai memikirkan anaknya yang sudah dewasa, memikirkan putrinya yang sudah dewasa, yang belum pernah menikah. Nah sekarang Bapak Kiai nikahkan putri Pak Kiai. Dengan siapa coy? Terserah Pak Kiai. Akhirnya Allah kasih rahmat. Babima rahmatin minallahi, maka dengan rahmat Allah si Acoy menikah dengan anak Kiai. Alhamdulillah, dengan harta yang punya, dengan ilmu yang punya, maka seluruh santri kaget ngelihat Acoy dinikahkan dengan putrinya. Ya subhanallah. Lalu lintalahum walau kunta fazzul gulizul qalbi lam fadu min haulik. Tandanya artinya jangan engkau marahi anak-anak kalian, jangan engkau nodai anak-anak kalian, karena anak kalian adalah jiwamu, ragamu, kehormatanmu, dan sekaligus buah hatimu. Jangan engkau marahi anak kalau sudah dinodai, anak kalau sudah kita marahi, itu namanya salah mendidik. Berbuat lembutlah terhadap anak kita. Kebodohan tadi bisa dijadikan rahmat, kebodohan tadi bisa dijadikan bumerang buat keluarga kita. Banyak orang yang gagal mendidik anak, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Banyak orang yang terdidik anak gagal dalam mendidiknya. Kenapa? Ada yang judi hobinya, ada yang dugem, ada yang nongkrong, ada yang udah macam-macam. Subhanallah. Lalu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ketika kita punya anak nanti dewasa, dari kecil kita didik, kita tahu tingkah dan akhlaknya. Ketika nanti dewasa, anak kita pasti punya salah. Jangan diambil hati ketika anak kita menyentuh kita, menyentuh hati, menyentuh pikiran kita. Pasti anak itu menyentuh. Contoh, anak minta pendidikan, anak minta kuliah, anak minta harta, anak minta motor, anak minta mobil, anak minta rumah. Pasti kita kesentil kalau kita nggak punya. Itulah anak. Subhanallah, sangat berbahagia kalau kita sudah punya anak. Lalu ketika itu, maka mendidik anak dengan baik, lakukan dengan lembut, sebaik-baik mungkin. Maka alhamdulillah, Ananda Ahmad Zaini Mubarak mudah-mudahan menjadikan anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya, berbakti terhadap Allah dan Rasulnya, berbakti kepada nusa bangsa dan negara, yang insya Allah kelak kedepannya akan muncul kebaikannya yang selalu dinanti oleh orang-orang yang sekitarnya. Insya Allah. Mendidik anak itu enggak mudah. Lalu ketika sudah itu, maka wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Deketin anak kita melalui damai. Ada apa nak? Maunya apa nak? Pengennya apa nak? Maunya kemana nak? Pendidikannya kemana nak? Silakan tanya anak-anak kita. Subhanallah, sekarang banyak yang gagal mendidik anak, ada gagal dalam kesehatan. Anak kita kedepannya jadi penyakit. Banyak sekali anak yang cacat otaknya, cacat badannya, cacat pikirannya, cacat hatinya. Nauzubillah. Subhanallah. Maka jangan sampai, yuk didiklah anak-anak kita agar menjadi anak yang baik, soleh dan solehah. Insya Allah. Subhanallah. Itulah anak-anak kita, itulah jiwa kita, itulah raga kita. Maka mendidik anak tidak mudah. Lalu ketika kita sudah deketin, namanya wasawirhum fil amri, deketin anak-anak kita. Tanya apa makan, hobi. Kan ada lagi anak yang sengke. Tahu sengke anak kita? Anak sengke itu anak udah bandel, udah nyeklek lah. Kalau diomong melawan. Ya kalau kita omelin nyekek emaknya. Iya, udah nyekek, lupa, sabut pulang pintu. Geblung. Subhanallah. Ini yang gimana gitu sebagai hati kedua orang tua. Subhanallah. Maka banyak juga anak yang begitu. Apalagi anak pergi nggak tahu, pulang nggak tahu. Pergi gelap-gelap, pulang gelap-gelap. Ini anaknya uka-uka kali ya. Subhanallah, luar biasa ya. Jangan sampai, yuk coba belajar. Maka mendidik anak dengan 3 huruf D.
Yang pertama, didiklah anak dengan duit. Tahu duit? Masuk ke sekolah, pengajian, jangan sampai terus sampai ngaji, kan enak. Tuh, terus sampai sekolah. Nah, yang kedua adalah dukungan dari orang tuanya, dukungan dari kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah doa. Kalau anak tanpa didoa, subhanallah, nih kayak guru kita nih Ustaz Juhro, subhanallah, mendoakan anak. Kita diundang suruh kumpul di mari, tujuannya cuma satu, mohon doakan anaknya Ahmad Zaini Mubarak. Tujuannya meminta kepada Allah, mensyukuri atas nikmatnya yang Allah berikan terhadap Allah kepada kita. Dia syukuri melalui temanya, yaitu akikah anaknya. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti kita nyusul, nanti kita ini punya anak kita kawin, menikah, lalu punya anak, punya cucu, kita adakan seperti ini. Tandanya kalau kita ekah anak itu, tandanya kita bersyukur, mendekatkan diri kita terhadap Allah. Itulah namanya tawakal. Fatawakal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkalin. Manusia hamba Allah yang cinta sama Allah, yang banyak bersyukurnya terhadap Allah. Kata Allah, ini yang gua suka. Banyak orang yang tidak suka. Ya, maka sekarang yuk tingkatkan ibadah kita. Ya, ajarkan anak kita sholat. Kalau anak Islam sholat, kalau anak Kristen kagak. Tandanya Islam itu agamanya, berarti anak kita kudu sholat. Kalau bedanya sama orang non muslim, orang kafir mah kagak sholat. Padahal mah sama. Islam makan nasi, terus kafir juga makan nasi. Islam minum air, kafir juga minum air. Bedanya Islam mah sholat, kafir mah kagak. Mun urang dahar, Kristen dahar, urang minum, Kristen minum. Urang sakola Kristen, sakola urang babado Kristen, urang jajan Kristen, urang jalan-jalan Kristen oge jalan. Urang mah sholat tapi Kristen mah henteu. Urang sembahyang, kita mah sembahyang, Kristen mah kagak. Berarti kita sembahyang, Kristen kagak. Berarti kalau kita kagak sembahyang, berarti kita mirip-mirip orang. Itu dia. Subhanallah, sangat luar biasa. Misalnya contoh, binatang ente sholat, kebo ente sholat, kebo dahar, Kristen dahar, kebo dahar, urang dahar, kebo minum, urang minum, kebo sare, urang sare, kebo minum, urang minum. Tapi urang sholat, kebo mah henteu. Nah, di mana urang boga anak ente sholat, boga bikang ente sholat, boga salaki ente sholat. Berarti eta keluarga mirip-mirip jeung kebo. Eta nyaho. Nauzubillah min. Tapi mudah-mudahan jamaah di dieu mah pada sarol. Bapakna sholat, ibuna sholat, anakna oge insyaallah shol. Apalagi ya Ustadz Juhro sholat, ibuna sholat, mitohana sholat, kabeh pada sarolat. Yang insyaallah engke lamun geus gede Ahmad Zaini Mubarak oge sarua ilu sholat. Alhamdulillah. Yang penting mah sholat mutiis adem. Kalau kita sudah sembahyang tentrem, apalagi tadi itu subhanallah salat isya saya ikut berjamaah dengan jamaah yang begitu banyak, DKM yang begitu semangat, imam yang begitu jantan dan gagah, subhanallah. Dibanding orang paku haji, jamaah paling maghrib 5 orang, 6 orang, subhanallah. Di sini mah masih bagus, alhamdulillah ya. Apalagi di sini kan
termasuk variasi, ada Jawa, ada Padang, ada Lampung, ada orang Jakarta dah bergabung. Tapi alhamdulillah paguyuban kita bagus banget sesuai dengan perintah Allah, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Ya Allah, bersatulah dalam tali Allah, yaitu salat, yaitu Al-Qur'an, yaitu paguyuban dalam lingkungan itu sama, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Wahai jamaah, semoga tidak bercerai, semoga tidak berpisah, semoga tidak saling salah paham. Insya persatuan adalah kehendak Allah, persatuan adalah rahmat Allah, persatuan adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu saja kali ya. Ya, nasihat saya ini, saya sebagai sekelumit ya memperkenalkan diri, saya dari Pak Haji. Alhamdulillah sampai ke sini bisa bersilaturahmi ke anak saya yaitu Ustadz Zuhro. Mohon doanya ya Pak, saya nitip nih anak saya nih ya, semoga apabila ada kekurangan tolong tegurlah ya, apabila ada pergaulannya kurang juga tegurlah, apabila kurang bermasyarakat insya Allah ajak mereka bermasyarakat. Insya Allah kalau masalah ilmu sudah dibekalkan untuk di masyarakat, untuk di lingkungan, dan untuk umum khususnya bagi nusa, bangsa, dan negara insya Allah. Nah mungkin itu saja, semoga apa yang saya sampaikan memberikan makna pemahaman yang baik, pemahaman yang mawadah, pemahaman warohmah. Mari kita doakan sama-sama, semoga keluarga daripada Ustadz Zuhro Ramadan semoga berbahagia dalam rumah tangganya, menjalin rumah tangga dan masa depannya yang berbahagia. Semoga Ananda Ahmad Zaini Mubarak menjadikan anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang bisa mengambil ilmu dalam hal urusan agama baik bangsa dan negara insya Allah. Nah mungkin ini sekelumit dari saya, apabila ada kekurangan ya manusiawi ya. Kenapa? Kurangan, kelebihan itu sudah terbiasa. Benarnya datang semata dari Allah, kurang lebihnya datang dari saya. Karena saya juga capek, sudah kesini, sudah kesana, alhamdulillah